kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Saya Fani Soherman dan bersama saya hari ini ada Kevin Huta Barat. Kami adalah Retail Research Analyst dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Hai Kev, apa kabar? Baik, Fan. Baik. Nah teman-teman, jadi kalau kemarin nih seperti janji kita udah bahas nih di episode yang pertama ya. Tentang analisis teknikal, kita sudah bahas bagaimana menggunakan caranya menggunakan support dan juga resistance ya untuk beli ataupun jual. Nah untuk sekarang nih kita akan bahas yang selanjutnya nih, satu lagi nih namanya mechanical. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya guys. Jadi sebetulnya mechanical itu apa sih Kev? Nah mechanical itu adalah biasa dilihat oleh bahasanya ya, amanat teknikal itu biasanya technical indicator. Nah, intinya technical indicator adalah untuk hasil dari data-data yang masa lalu diformulakan untuk melihat masa depan sesuai dengan proyeksi yang ada. Jadi itu membantu kita untuk melihat harga saham yang ke depan kira-kira bagaimana. Seperti itu teman-teman. Nah untuk technical indicator ini nih Kev, kira-kira tuh ada berapa banyak sih sebetulnya technical indicator? Banyak banget teman-teman. Asal teman-teman tahu sebenarnya technical indicator tuh begitu banyak. Cuman dibelah menjadi dua. Nah yang pertama itu adalah lagging indicator. Lagging indicator ini adalah indikator yang menyesuaikan dengan tren atau arah saham. Seperti itu disebut lagging. Lalu yang kedua ada leading indicator. Nah leading indicator itu berbicara tentang momentum. Kadang ada overbought, kadang ada namanya oversold, seperti itu. Nah untuk contoh dari indikator sendiri nih Kak, seperti apa? Nah kalau contoh dari lagging indikator itu contohnya yang seperti teman-teman teknikal pernah pakai yaitu moving average. Nah sedangkan untuk leading indikator itu biasa dipakai contohnya adalah stokastik seperti itu atau RSI seperti itu. Mungkin untuk kali ini kita akan bahas tentang moving average dulu ya. Nah jadi nih Kev, untuk moving average ini sebetulnya ada berapa jenisnya sih? Kalau jenis moving average itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah SMA. Apa sih SMA? Itu kepanjangan dari simple moving average. Lalu yang kedua ada namanya WMA. Disebutnya ada weighted moving average. Lalu yang terakhir ada MA, yaitu MA ada exponential moving average seperti itu. Pertama mungkin kita bahas yang simple moving average dulu ya. Jadi ini tuh apa sih Kev sebetulnya simple moving average? Nah SMA itu adalah pencerminan harga closing suatu saham pada periode tertentu Pak. Kayak gitu. Nah untuk pemakaian dari SMA ini seperti apa? Nah untuk pemakaian SMA sendiri itu secara teori itu berbeda-beda tergantung dari si trader atau teknikalisnya. Nah ada yang memakai settingannya ada yang memakai 10, 20, 25 sampai ada yang 200 malahan seperti itu. Nah mungkin Kevin bisa jelasin nggak nih kira-kira angka yang tadi Kevin sebut sekitar 5, 10, 25, 200 itu menunjukkan apa sih sebetulnya? 10, 20 sampai dengan 200 itu menunjukkan hari. Dimana kalau 10 itu hitungannya adalah 10 hari closing. Lalu 20 itu menunjukkan ada 20 hari closing. Lalu sampai 200 itu 200 closing. Nah, jadi pemakaian itu semakin singkat waktunya, itu semakin sensitif terhadap harga sahamnya. Seperti itu, Pak. Nah mungkin supaya teman-teman lebih jelas nih, bisa dikasih contohnya nggak kira-kira bagaimana sih cara menggunakannya? Nah untuk contohnya teman-teman bisa lihat dari gambar ya, seperti itu. Ini adalah gambaran dari saham Unilever. Jadi gambarnya adalah kalau kita perhatikan sahamnya dari tanggal 26 September tahun 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 cenderungannya adalah penurun. Jadi kalau kita perhatikan saham Unilever pada tanggal tersebut adalah kriterianya adalah cenderung melemah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara memakai moving average? Nah saya sekarang tadi kan kalau tadi kita bicarakan dengan Fani adalah moving average itu kan tergantung dari harinya. Ada 5 hari, 10 hari sampai 200. Nah untuk saat ini saya ngambil yang medium term yang ibarat kata 20 hari saja. Jadi teman-teman bisa setting ya. Pertama teman-teman setting di sini juga. Terserah kalau like-nya mau 200 atau 5 itu terserah teman-teman sesuai dengan kriteria teman-teman juga, apakah tipe trader pendek banget ya per daily atau per weekly atau bisa jadi per monthly atau bisa per annual malah. Nah jadi
diperhatikan juga untuk inputnya kira-kira mau berapa. Nah, saya ngambil yang 20 saat ini. Nah, gambarnya adalah seperti teman-teman lihat adalah garis yang warna biru. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari sini, chartnya Unilever adalah yang merah hijau ini gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dari tanggal tadi saya bilang dari tanggal bulan September ya, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan juga, sideways cenderung melemah. Nah, di sini kalau kita perhatikan garis dari MA20 itu di atas garis chart, di atas chart dari Unilever. Ya, jadi kalau garis MA20 di atas garis di atas chart Unilever itu tandanya adalah bearish. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Nah, sekarang kalau kita perhatikan, saya zoom in maksud saya. Nah, kalau kita zoom in dari tanggal 13 November, ini terjadinya pola yang sebelumnya penurunan cukup signifikan di tanggal 12 November, ini terjadinya ada perlawanan, ya. Ada perlawanan, namun memang belum confirm apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau dia malah biasa aja atau sinyal false, biasanya seperti itu. Nah, ternyata sampai tanggal 23 November ini malah terus naik. Nah, MA20 itu mengindikasikan adalah gini, kalau ternyata MA20 dari atas menembus ke bawah, ya, menembus ke bawah chart dari Unilever, itu tandanya sinyal untuk apa? Untuk adanya sinyal pembalikan arah atau bullish seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan tanggal berapakah dari Unilever yang menembus ya, MA20 menembus dari chart Unilever itu tanggal 23 November tahun 2018. Nah, kalau seperti itu adalah inisiasinya adalah kita harus bisa beli saham ini. Kenapa? Karena potensinya adalah kedepannya ini saham akan naik. Nah, ternyata benar dari kalau kita bisa spekulasi buy atau kita akumulasi beli pada tanggal 23 November 2018, secara tren dia akan meningkat. Nah, ini teman-teman, secara tren dia meningkat sampai di area 28 Januari 2019. Jadi ini pergerakannya uptrend seperti itu. Nah, itu cara memakai bagaimana kalau sinyal beli. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sinyal jual. Nah, sekarang kita ngambil contoh lagi saham bidang consumer. Kita ambil contoh Gudang Garam. Nah, oke, saya akan zoom out dulu untuk Gudang Garam. Nah, sekarang saya akan zoom in. Oke, teman-teman, di sini kalau kita perhatikan sebenarnya tadi sama ya. Kalau garis MA20 itu berada di bawah chart, itu tandanya uptrend. Nah, ini realisasinya. Teman-teman bisa lihat dari tanggal 20 Februari 2019 itu masih areanya adalah dia di bawah. Cuman pertanyaannya adalah kalau ternyata garis MA20 ini di atas garis chart. Contohnya apa? Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di tanggal 21 Maret tahun 2019 di mana garis chart MA20 itu juga sama-sama naik. Namun yang paling menariknya adalah chart dari Gudang Garam itu breakdown atau turun ya di tanggal 21 Maret tahun 2019. Ini mengindikasikan kalau baca dari MA20 adalah terjadinya penurunan ke depannya. Sehingga untuk menjaga keuntungan teman-teman yang teman-teman asumsikan bisa beli di bawah harga Gudang Garam tadi ya, misalnya di contoh seperti itu, untuk bisa menjaga marginnya teman-teman, keuntungan teman-teman, kita harus sell. Jadi MA20 mengindikasikan kalau ternyata garis chart ya, chart dari Gudang Garam menembus ke bawah MA20, lalu MA20 berada di atas garis atau di atas chart Gudang Garam, itu potensinya akan menurun. Nah, sebelum menurun kita sudah dikasih tahu sinyalnya. Nah, keputusan ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan ketika menjual pada tanggal 21 Maret 2019. Nah, itu kalau kita bisa perhatikan setelah tanggal 21 Maret ini terjadi penurunan, ya. Kalau kita lihat di sini 21 Maret, taruhlah kita harga closing ya kita jual itu di 88.000. Nah, pas kita lihat ternyata sampai menurun, teman-teman. Sampai di area 77.000 ya, hampir 78.000 range-nya. Jadi
Kalau kita perhatikan dari sini sebenarnya ini bisa dilihat ketika kita jual. Untuk kalau kita perhatikan MA20 kita jual di area tersebut, ya seenggaknya kita masih menjaga keuntungan margin kita dengan asumsi kita sudah membeli membeli saham Gudang Garam di bawah atau di bawah harganya, seperti itu. Oke, demikian teman-teman yang bisa disampaikan. Gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!